Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Proses pembentukan enzim dimulai dengan ribosom membentuk protein di dalam sel, kemudian ditransfer ke RE atau yang kita kenal retikulum endoplasma, lalu ditransfer kembali ke badan Golgi dan terbentuklah enzim. Ini merupakan proses sederhana atau singkat yang kami tulis tentang terbentuknya enzim. Struktur enzim. Enzim lengkap atau yang disebut holoenzim tersusun atas dua bagian. Yang pertama, protein atau apoenzim. Protein tersusun atas asam-asam amino, bersifat labil misalnya karena suhu dan keasaman. Yang kedua, gugus prostetik atau gugusan yang aktif. Gugus prostetik ini berasal dari molekul anorganik atau kofaktor, misalnya Fe besi, Cu tembaga, dan Zn zinc. Dan ciri yang kedua adalah berasal dari senyawa organik kompleks atau koenzim, misalnya NADH, FADH, dan tiamin. Di slide sudah disertakan mengenai gambar dari struktur enzim. Pada gambar tersebut ada yang namanya substrat. Substrat tersebut adalah bahan tempat enzim akan bekerja. Sifat enzim. Sifat enzim yang pertama adalah enzim itu berupa protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Biokatalisator yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang digunakan untuk konversi reaktan atau zat yang bereaksi menjadi produk. Di bawah sudah terdapat grafik perbandingan reaksi dengan katalis dan tanpa katalis. Katalis di sini diartikan sebagai enzim. Jika tanpa enzim, energi aktivasi akan naik, berarti reaksi berjalan normal atau lambat. Jika dengan katalis, energi aktivasi akan turun dan reaksi berjalan dengan cepat. Ciri ketiga adalah enzim bekerja secara khusus. Enzim dapat digunakan berulang-ulang kali. Enzim dapat rusak oleh panas, rusak jika dipanasi dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Karena protein penyusun enzim memiliki sifat termolabil atau peka terhadap suhu panas. Ciri yang keenam, enzim dapat bekerja secara bolak-balik dan terakhir, kerjanya dipengaruhi faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contohnya, enzim selulase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, enzim protase yang menguraikan protein, enzim maltase yang menguraikan maltosa, dan masih banyak lagi contohnya. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim yang pertama adalah lock and key, yaitu gembok dan kunci. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang cocok dengan substratnya, sehingga bisa langsung berikatan membentuk kompleks enzim substrat. Ini sama saja seperti kunci yang dapat dimasukkan ke dalam gembok karena bentuknya yang sama. Yang kedua, ada induce fit, yaitu kecocokan yang terinduksi. Di sini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel atau bisa menyesuaikan diri dengan substrat, seperti pada gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, ada suhu. Jika terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Jika terlalu rendah, enzim inaktif atau tidak aktif. Pada manusia, suhu optimal di mana enzim dapat bekerja adalah 35–40 derajat Celcius. Seperti pada kotak, jika suhu 0 derajat, enzim tidak beraktivitas. Pada suhu 38–40 derajat Celcius, aktivitas enzim meningkat. Di atas 40 derajat, aktivitas enzim menurun, dan jika pada 60 derajat, aktivitas enzim berhenti. Yang kedua, karena faktor pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral, sekitar 6–8. Di luar rentang tersebut, kerja enzim dapat terganggu bahkan terdenaturasi. pH tergantung pada lokasi enzim yang bersangkutan. Contohnya, enzim pepsin di lambung yang bekerja optimal pada pH asam. Faktor yang ketiga ada konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka kerja enzim semakin menurun. Keempat, ada konsentrasi enzim. Jika konsentrasinya tinggi, reaksi kimia semakin cepat, tapi hanya sampai keadaan setimbang. Seperti pada kedua grafik di slide.
Yang kelima, ada inhibitor atau penghambat kerja enzim. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu reversible dan irreversible. Inhibitor reversible dibagi lagi menjadi inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk yang mirip dengan substrat, sehingga bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, seperti pada gambar. Inhibitor non-kompetitif yaitu inhibitornya menempel pada sisi allosterik atau sisi enzim yang tidak aktif, sehingga bentuk sisi aktif enzim berubah dan tidak bisa berikatan dengan substrat, seperti pada gambar. Sedangkan inhibitor irreversible berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas dan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Macam-macam enzim berdasarkan tempat kerja dibagi menjadi dua, yaitu endoenzim atau enzim intraseluler yang bekerja di dalam sel dan eksoenzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Yang kedua, cara kerjanya, contoh ligase, oksireduktase, transferase. Peranan enzim. Pertama, enzim berperan pada reduksi, yaitu reaksi penambahan hidrogen, elektron, atau pelepasan oksigen. Yang kedua, berperan dalam dehidrasi atau pelepasan molekul uap air H2O, kemudian berperan pada oksidasi, yaitu reaksi pelepasan molekul hidrogen, elektron, atau penambahan oksigen, dan berperan pada hidrolisis, deaminase, dekarbolisasi, fosforilasi, dan yang terakhir transferase. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Nah, di sini katabolisme terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengubah senyawa organik menjadi anorganik, mengurai molekul kompleks menjadi sederhana, dan menghasilkan ATP. Dalam katabolisme terdapat 2 respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Yang ketiga adalah siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria juga. Dan yang terakhir adalah transport elektron yang terjadi di krista mitokondria. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk proses yang terjadi pada gambar di samping saya adalah sebagai berikut. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL atau 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat Pi atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat.
2-fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfonolpirufat atau PEP. Fosfonolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis. Dan yang selanjutnya ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Urutan prosesnya terdapat pada gambar di samping saya. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Untuk yang ketiga adalah siklus Krebs, yaitu akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Pada proses siklus Krebs ini akan tersusun asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat karena mengandung sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk dari tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat, kembali disertai pembentukan NADH. Nah, untuk yang terakhir adalah transport elektron. Tahap ini merupakan tahap paling akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3 dan oksigen. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Nah, selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP.
Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Nah, transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi katabolisme, lebih tepatnya pada bab anaerob. Mari kita pelajari bersama-sama. Di dalam materi anaerob ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah respirasi anaerob dan yang kedua adalah fermentasi. Untuk pembahasan yang pertama dari respirasi anaerob, saya akan menjelaskan pengertian dari respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks tanpa menggunakan oksigen. Atau lebih mudahnya adalah reaksi yang tidak melibatkan oksigen atau O2. Dan organismenya ada bakteri anaerob dan Archaebacteria anaerob. Untuk tahapan respirasinya sama dengan respirasi aerob, yang membedakan hanya di akseptor elektron terakhirnya, bukan oksigen. Dan di sini sudah saya tuliskan untuk perincian akseptor terakhir di respirasi anaerob beserta kegunaannya. Dan untuk pembahasan yang kedua, ada fermentasi. Dan untuk pengertian fermentasi adalah penguraian senyawa organik untuk membebaskan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroorganisme atau suatu sel yang melakukannya. Dan fermentasi ini ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Dan berikut ini pembahasan dari masing-masing fermentasi. Fermentasi alkohol yaitu jenis-jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Dan organisme yang melakukan diantaranya adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan untuk tahapannya yaitu awalnya adalah bahan dengan kandungan glukosa yang akan melalui proses lisis di dalam glukosa pada sitoplasma. Reaksi pertama ini adalah pemecahan dari bentuk senyawa yang menjadi 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP saat selesai terjadi pada proses awal. Reaksi selanjutnya adalah perpindahan ke mitokondria jika dilakukan pada tempat yang banyak oksigen. Namun, karena proses ini juga dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, maka tanpa oksigen juga tidak masalah. Maka dalam respirasi yang terjadi pada saat itu, asam pirufat yang ada akan menjadi asetaldehide dan akan berubah lagi menjadi etanol. Sehingga menghasilkan 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Fermentasi alkohol juga dapat bermanfaat dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, dan pembuatan tape. Untuk fermentasi asam laktat itu adalah jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa asam laktat. Sel atau organisme yang melakukan diantaranya adalah sel otot serta bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp. Lain halnya dengan fermentasi alkohol. Pada fermentasi ini, pirufat tidak dikarboksilasi terlebih dahulu menjadi asetaldehid, melainkan langsung direduksi oleh NADH menjadi asam laktat. Dengan demikian, pirufat merupakan senyawa organik sebagai penerima hidrogen terakhir pada fermentasi asam laktat. Asam laktat tersebut mengalami ionisasi membentuk laktat, sehingga menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP.
Dan untuk pemanfaatannya bisa digunakan dalam pembuatan yogurt dan pembuatan keju. Fermentasi laktat juga terdapat di dalam tubuh manusia loh. Lebih tepatnya pada sel otot. Fermentasi asam laktat pada otot manusia akan terjadi saat otot kita kekurangan oksigen, padahal kita membutuhkan energi yang cukup banyak. Asam laktat sendiri adalah hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen dan terjadi dalam sel otot ketika oksigen tidak mencukupi untuk mendukung produksi energi. Sehingga penggunaan hasil fermentasi asam laktat ini misalnya adalah saat kita menggunakan tangan untuk mengambil sesuatu. Gerakan tadi akan menghasilkan energi yang membuat kita bisa mengambil barang tersebut. Karena asam laktat yang dihasilkan terkumpul di otot-otot tubuh kita, meskipun asam laktat berguna bagi tubuh kita, tapi asam laktat juga akan menyebabkan tubuh kita menjadi pegal kalau terdapat terlalu banyak asam laktat. Hal ini terjadi karena gula yang dipecah tubuh kita tidak berubah menjadi gula, tetapi justru menjadi asam laktat. Inilah sebabnya saat tubuh terasa pegal, mandi bisa menghilangkan pegal-pegal karena asam laktat mudah larut dan dibuang oleh tubuh. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Perbedaannya dapat kita lihat dari organisme yang melakukan, hasil, penerima elektron, dan pemanfaatannya. Tabel tersebut dibuat dari hasil pembahasan yang sudah saya jelaskan. Dan untuk pembahasan terakhir, ada tabel lagi. Tabel ini menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi. Ada 5 perbedaan. Yang pertama, oksigen. Pada respirasi aerob dibutuhkan oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob dan fermentasi tidak menggunakan oksigen. Yang kedua, transport elektron. Pada respirasi aerob dan respirasi anaerob terjadi transport elektron, sedangkan saat fermentasi tidak terjadi transport elektron. Yang ketiga, penerima elektron. Untuk respirasi aerob, penerima elektron terakhirnya adalah oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob, penerimaan elektron terakhirnya adalah sulfat, nitrat, dan karbon dioksida. Dan pada fermentasi, penerima elektron dari NADH ada asetaldehid dan asam pirufat. Yang keempat, energi yang dibebaskan. Pada respirasi aerob, membebaskan banyak energi mulai dari 30 sampai 32 ATP. Pada respirasi anaerob, membebaskan energi dalam jumlah yang banyak. Dan pada fermentasi, membebaskan sedikit energi atau 2 ATP. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berdasarkan organisme yang melakukan. Organisme pada respirasi aerob adalah organisme aerob dan pada respirasi anaerob organismenya adalah anaerob dan Archaea bakteria anaerob. Sedangkan pada fermentasi organisme yang melakukan adalah bakteri asam laktat, Saccharomyces sp, sel otot. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yakni anabolisme. Anabolisme sendiri berasal dari kata ana yang berarti pembentuk, sehingga anabolisme dapat mengubah senyawa sederhana menjadi lebih kompleks yang prosesnya butuh energi dari pemecahan ATP. Maka reaksinya disebut endergonik, sehingga dapat diartikan bahwa anabolisme ini merupakan lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa menjadi lebih kompleks. Nah, salah satu bentuk anabolisme ini adalah asimilasi karbon. Berdasarkan sumber energi utamanya, asimilasi karbon dibagi menjadi 2, yakni fotosintesis dan kemosintesis.
Nah, kita akan belajar fotosintesis terlebih dahulu. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya. Nah, artinya proses asimilasi karbon yang sumber energinya adalah matahari. Fotosintesis terjadi dari dua tahapan, yakni reaksi terang atau light dependent dan juga reaksi gelap atau light independent. Nah, kita akan membahas reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi terang yakni reaksi yang tergantung pada cahaya dan terjadi dalam tilokoid atau grana. Reaksi ini merupakan tahapan fotosintesis yang di dalamnya terjadi konversi atau pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Reaksi terang ini tergantung pada cahaya sehingga disebut light dependent reaction. Tempat terjadinya reaksi terang adalah membran tilokoid dan melibatkan dua jalur yakni jalur siklik dan jalur non-siklik. Kemudian, reaksi terang memerlukan pigmen penyerap cahaya yang membentuk suatu sistem yang disebut fotosistem. Nah, fotosistem ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 adalah fotosistem yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 Np atau P700. Sedangkan fotosistem 2 adalah fotosistem yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 Nm atau P600. Reaksi terang ini juga memiliki dua tahapan, yaitu jalur non-siklik dan jalur siklik. Nah, untuk jalur-jalur non-siklik sudah bisa kita amati di slide. Nah, untuk jalur non-siklik melibatkan dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Hasil jalur elektron non-siklik ini adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya yang kedua yakni jalur siklik, yang sudah bisa kita amati jalur-jalur tersebut di slide. Nah, jalur elektron siklik ini membentuk siklus sehingga dinamai jalur siklik. Hasil jalur elektron siklik adalah ATP, hanya melibatkan fotosistem 1. Selanjutnya kita beralih ke reaksi gelap. Reaksi gelap sendiri merupakan reaksi yang tidak tergantung pada cahaya dan terjadi dalam stroma pada mesofil. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam reaksi gelap ini yaitu ATP, NADPH, dan juga CO2. Tahapan-tahapan pada reaksi gelap ini dibagi menjadi 4, yaitu ada tahapan fiksasi karbon, yang merupakan pengikatan karbon dioksida pada siklus Kelvin dilakukan pada RUPB dengan dikatalis enzim Rubisco menghasilkan senyawa stabil berupa PGA. Yang kedua ada reduksi PGA menjadi PGAL, melibatkan 3 fosfogliseril dengan memperoleh fosfat dari ATP menjadi 1,3 fosfogliserat yang selanjutnya mengalami reduksi oleh elektron dari NADPH menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL. Yang ketiga ada PGAL yang digunakan untuk pembentukan glukosa atau karbohidrat lainnya. Yang keempat ada regenerasi RUPB, yaitu pembentukan kembali RUPB menggunakan PGAL dan ATP. Nah, hasil dari tahapan reaksi gelap ini yaitu karbohidrat. Setelah materi fotosintesis selesai, kita beralih ke kemosintesis. Kemosintesis berasal dari kata kemo, yaitu kimia. Artinya, proses asimilasi karbon dari sumber energi kimia hasil oksidasi molekul kimia. Nah, kemosintesis ini merupakan proses penyusunan molekul organik dengan menggunakan energi kimia hasil oksidasi suatu molekul kimia. Pelaku kemosintesis ini yaitu kemoautotrof. Contoh kemoautotrof yaitu kelompok bakteri belerang, bakteri nitrifikasi, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan Archaebacteria, kelompok metanogen. Selanjutnya kita akan membahas kemosintesis bakteri nitrifikasi terlebih dahulu. Nitrifikasi merupakan satu proses pada siklus nitrogen. Nitrifikasi adalah proses pembentukan nitrat.
Nitrosomonas dan Nitrosococcus mengoksidasi amonia untuk membentuk nitrit dan energi. Energi digunakan untuk menyusun makanannya sendiri. Untuk reaksi kimianya bisa dilihat pada slide. Nah, Nitrobacter dan Bactoderma mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dan energi. Nitrat diserap oleh tumbuhan, sementara energi digunakan oleh kedua bakteri tersebut untuk menyusun makanan sendiri. Rumus kimianya sudah bisa dilihat dalam slide. Ada kemonsintesis bakteri besi. Contohnya ada Leptotrik, Krenotrik, dan Cladotrik, dan lain sebagainya. Bakteri besi akan mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. Untuk reaksi kimianya sudah bisa dilihat di slide. Nah, energi yang dihasilkan digunakan untuk menyusun makanan sendiri. Sementara FeH2O3 merupakan endapan lumpur berkarat penyebab tersumbatnya pipa saluran air. Yang ketiga ada kemosintesis bakteri hidrogen, yaitu bakteri hidrogen mengoksidasi hidrogen untuk menghasilkan energi untuk menyusun makanan sendiri. Reaksi kimianya yaitu 2H2O ditambah O2 menjadi 2H2O plus energi. Contohnya ada Bacillus panthrotrophus. Untuk yang terakhir ada kemonsintesis Archaebacteria kelompok metagon. Kelompok metagon akan menggunakan karbon dioksida untuk mengoksidasi hidrogen sehingga dibebaskan energi untuk menyusun makanan. Reaksi kimianya yaitu 4H2 plus CO menjadi CH4 plus 2H2O ditambah energi. Contohnya yaitu metanomonas sp. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakan antara fotosintesis dan kemosintesis, saya sudah menyediakan tabel di slide. Nah, tabel tersebut berisikan tentang perbedaan fotosintesis dan kemosintesis dari segi cahaya, waktu terjadinya, pigmen fotosintesis, sumber energi, dan organisme atau pelakunya. Oke, sekian presentasi materi tentang metabolisme yang sudah kelompok kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.